Di era bintang biru, Arena para dewa turun ke bumi. perang takdir bangsa pun dimulai. Orang-orang dari berbagai negara. Berpartisipasi dengan memanggil dewa. Tapi Daxia mengalami putusnya budaya. Tak ada dewa yang bisa dipanggil. Mereka kalah berulang kali di arena para dewa. Sampai takdir bangsa mereka habis. Daxia kalah 3 kali berturut-turut. Takdir bangsa mereka hancur. Daxia, kalian kalah. Jadilah budak kami. Hahaha. Jangan. Tidak. Ternyata cuma mimpi. Hahaha. Monyet bau ini menghalangi. Tak tahu malu. Hentikan semua. Dia bukan monyet bau. Dia adalah pahlawan besar Daxia yang terkenal. San Gokong, kalian menghinanya. Hahaha, kau bohong. Pahlawan sejati itu seharusnya Spider-Man dan Iron Man. Bukan monyet bau ini. Anak-anak zaman sekarang, bahkan dewa-dewa Daxia pun sudah tidak mereka ingat. Sungguh menyedihkan. Betul. Hari ini kita akan menghancurkan monyet bau ini. Taruh Iron Man di sini. Berhenti. Kalian semua berhenti. Kalian semua berhenti. Berhenti. Kalian semua berhenti. Minggir. Biar aku saja. Kerasakti. 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 Aku hanya bisa melindungimu sampai di sini. Jarang ada yang masih mengingatku. San Gokong. Baiklah, kalau begitu biarkan aku, San Gokong, membantu anak muda sepertimu kali ini. Semoga kau bisa mengubah sejarah Daxia. Aku di mana? Bukankah aku sudah mati? Arena takdir bangsa akan segera dimulai. Semua harap bersiap. Arena takdir bangsa. Aku menyeberang dimensi. Bukankah aku mati tertimpa batu? Apa yang sebenarnya terjadi? Dasar pecundang. Kau mempermalukan Daxia. Turun. Kau tidak pantas berdiri di sini. Kau yang menukar relik pemanggil dewa dengan yang palsu, kan? Memang aku. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Apa kamu tahu? Karena perbuatanmu itu, aku tidak bisa memanggil dewa, dan kalah dalam pertandingan, Daxia juga, kehilangan harapan terakhirnya. Salahkan saja dirimu yang menghalangi jalanku. Daxia, cepat atau lambat Daxia akan jadi santapan orang lain. Aku hanya mencari jalan keluar untuk diriku sendiri lebih awal. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Tentu saja membantu negara barat mengambil alih Daxia. Setelah Daxia hancur, aku bisa bergabung dengan mereka, menjadi orang yang benar-benar di atas. Jianglan, semua ini kamu cari sendiri. Jangan salahkan orang lain. Pertandingan selanjutnya akan kubuat lebih baik. Jadi, aku ini bertransmigrasi, dan bertransmigrasi ke dunia di mana selama ada relik, bisa memanggil dewa, dan Daxia, karena putusnya budaya, tidak ada yang mengenal dewa. Jadi selalu kalah. Sebentar lagi akan menjadi santapan negara-negara kuat. Ini sehelai rambut sakti yang diberikan San Gokong padaku. San Gokong, apa kamu membantuku? Anak kecil ini lumayan pintar juga. Aku, San Gokong, dan Kaisar Giok, karena perang dewa 5.000 tahun lalu, kami tertidur lelap. Itulah kenapa para bajingan itu bisa berulah. Jadi, apakah aku bisa menggunakan sehelai rambut sakti ini untuk memanggilmu, Kerasakti? Sehelai rambut sakti ini hanyalah salah satu klonku. Jika ingin memanggilku, kau harus mengumpulkan 3 relik. Pergilah, Jianglan. Gunakan sehelai rambut sakti ini untuk mengalahkan para iblis itu. Tugas melindungi Daxia, kuserahkan padamu. Tenang saja, Kerasakti. Aku pasti akan melindungi Daxia, memanggil para dewa Daxia, menghancurkan para bajingan itu. Biarkan kisah para dewa Daxia terukir abadi. Negara Barat, negara Toyo, negara Asan, telah menantang Daxia ke arena takdir bangsa. Para peserta dari kedua belah pihak harap segera menempati posisi. Peserta yang terlambat akan dianggap mengundurkan diri secara otomatis, dan takdir bangsa akan berkurang 10%. Kesempatan datang secepat ini, ya? Kali ini, aku pasti akan mewakili Daxia, memusnahkan kalian para bajingan. Tenang saja. Daxia akan kulindungi untukmu. Sedangkan Gu Mingxuan itu, apapun yang dia berutang padamu, akan kubalas dengan bunga. Akan kubalas untukmu.
Daxia, hari ini kalian mati. Sudah siap mati? Vincent, maju ke arena. Siap. Bangsa sakit. Kalian, siapa yang berani maju? Kalian kurang ajar banget. Siapa yang mau maju lawan dia? Apa benar Daxia tak ada satu orang pun yang berani maju? Dewa Negara Barat terlalu kuat. Daxia kita mungkin bukan tandingannya. Mungkin bukan tandingannya. Meski kalah kuat, Masa sekarang, tak ada satupun yang berani maju? Yang mulia, saya yang akan maju untuk Daxia. Nanti di arena, saya langsung menyerah. Negara Barat pasti lihat niat baik saya. Setelah Daxia runtuh, saya bisa gabung ke pihak mereka. Jangan biarkan dia maju. Jianglan, kok dia masih hidup? Aku tidak bisa membiarkan dia merusak rencanaku. Jianglan, kamu si pecundang, masih berani muncul? Belum cukup bikin Daxia kalah ya? Sekarang kamu melarangku bertanding untuk Daxia? Apa maumu sebenarnya? Apa mauku? Kamu tahu betul. Yang mulia, jangan biarkan dia bertanding. Kalau dia bertanding, Daxia pasti kalah. Apa maksudmu? Jianglan, aku tahu, kamu selalu tidak suka padaku. tapi sekarang Bukan saatnya membahas masalah kita berdua. Selain aku, apa ada orang lain yang lebih cocok untuk Daxia? Siapa bilang tidak ada? Aku bisa bertanding untuk Daxia. HMPH. Cuma kamu, si pecundang itu? Yang mulia. Dia sengaja datang untuk membuat kekacauan. Dia tidak pantas ada di sini. Gu Mingxuan benar. Selain dia, Daxia memang tidak punya pilihan yang lebih baik. Jianglan, kalau kamu bikin ulah lagi, percaya atau tidak, aku, Raja Daxia ini, sekarang juga akan menyuruh orang melemparkanmu keluar. Hanya jika aku tetap di arena ini, Daxia baru punya harapan untuk membalikkan keadaan. Biarkan mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenali Gu Mingxuan, wajah asli si pengecut ini. Baiklah, Tuan Gu, jika kamu bisa memenangkan pertandingan ini, aku berjanji atas nama Raja Daxia akan memperlakukanmu dengan hormat sebagai pahlawan bangsa. Raja jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Bagus. Selama Tuan Gu turun tangan, Daxia pasti punya harapan. Siluman kerbau muncul, mengguncang langit dan bumi. Kapak menentukan takdir, membantai segala arah. Tuan Gu memang tidak mengecewakan. Daxia kita sekarang terselamatkan. Bagus, Gu Mingxuan. Kalahkan mereka. Kembalikan kehormatan Daxia. Kalahkan mereka. Tuan Gu, silakan bertarung. Tunggu sebentar. Yang mulia hakim, aku menyerah. Gu Mingxuan, kenapa kamu melakukan ini? Tentu saja demi kekuasaan. Daxia akan segera akan jadi santapan negara lain. Aku juga tidak punya pilihan. Jika seseorang tidak mementingkan diri sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Yang mulia Raja, Anda setuju kan? Pengkhianat ya pengkhianat. Tidak perlu bicara muluk-muluk begitu. Itu hanya untuk menutupi sifatmu yang pengecut dan mata duitan saja. Jianglan, kau pecundang yang pernah kukalahkan. Apa hakmu bicara begitu padaku? Pecundang kenapa? Setidaknya aku kalah dengan terhormat. Sedangkan kau, berlutut dan jadi anjing orang lain. Kenapa aku tidak punya hak bicara padamu? Kau
Yang Mulia Raja, mohon beri saya kesempatan untuk bertarung mewakili negara barat. Biarkan saya sendiri yang mengakhiri Daxia. Bagus. Kalau begitu, biarkan aku melihat kesungguhanmu. Vincent, kembalilah. Terima kasih, Tuan. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Jiang Lan, dasar sampah. Berani tidak kau naik dan bertarung denganku? Karena kau sendiri yang cari mati. Aku akan kabulkan keinginanmu. Kak Jiang Lan, kamu bukan tandingannya. Biar aku yang menggantikanmu. Song Qingyuan dari Daxia mengajukan diri untuk bertarung. Jangan harap ada yang bisa menyentuh milikku. Berani menyentuh orangku? Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk menyesal sama sekali. Gu Mingxuan, kamu pengkhianat bangsa. Mengkhianati Daxia. Hari ini, aku akan membersihkan pengkhianat ini demi Daxia. Langit dan bumi kacau. Dewa Tanah yang mulia. Dengarkan perintahku segera muncul. Siapa yang memanggilku? Cuma kamu? Tidak cukup pantas. Jiwa menyatu. Tolong senior. Jiwa menyatu. Sangat lemah. Kalian, siapa lagi yang mau mati? Bagus. Menang lagi. Daxia hanya punya sisa 10% takdir bangsa. Sebentar lagi mereka akan menjadi Budak kita. Rakyat Daxia, kalian lihat sendiri, kan? Pemanggil dewa kalian sangat lemah. Takdir bangsa kalian akan segera habis. Siapapun yang mau menyerah pada negara kami sekarang, akan kuampuni nyawanya. Kalau tidak, saat takdir bangsa Daxia habis, kalian akan jadi budak. Betul. Ada pepatah di Daxia kalian. Orang bijak tahu kapan harus menyerah. Menyerah pada kami sekarang. Setidaknya kalian bisa hidup. Omong kosong. Aku hidup sebagai rakyat Daxia. Mati pun sebagai hantu Daxia. Mau aku menyerah? Mimpi. Betul. Meskipun mati, aku tidak akan jadi budak orang asing. Hidup Daxia. Jangan senang dulu. Daxia belum kalah. Kita masih punya harapan. Tenang saja, semuanya. Jika Daxia benar-benar mencapai kehancuran total suatu hari nanti, aku akan bunuh diri. Dengan nyawaku, aku akan membuka jalan bagi kalian. Bagus. Bagus sekali. Karena kalian sangat ingin mati, aku akan kabulkan keinginan kalian. Gu Mingxuan, karena mereka tidak tahu diri. Kalau begitu, habisi mereka semua. Jangan sisakan satu pun. Siap, Baginda Raja. Siapa lagi yang mau mati konyol selanjutnya? Biar aku saja. Bahkan Dewa Tanah yang dipanggil Nona Song saja tidak berdaya. Kalau kamu maju, bukannya sama saja bunuh diri? Betul sekali. Apalagi, kamu bahkan tidak bisa memanggil dewa. Jadi, jangan sok pahlawan di saat seperti ini. Sekarang, Daxia, selain aku, apa ada pilihan lain? Pertandingan terakhir. Aku tidak berhasil memanggil dewa, itu karena ada yang menukar relikku dengan yang palsu sebelumnya. Aku benar, kan, Gu Mingxuan? Apa? Ternyata Gu Mingxuan yang Bermain curang di belakang. Kita semua salah sangka pada Jiang Lan. Kurang ajar. Pengkhianat bangsa sialan. Semoga dia mati mengenaskan. Baginda, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Selanjutnya, aku tidak akan kalah lagi. Baiklah, kalau begitu majulah. Singkirkan para pengkhianat untuk Daxia. Tegakkan martabat bangsa kita. Jiang Lan dari Daxia, siap bertarung. Gu Mingxuan, utangmu pada Daxia, utangmu padaku. Hari ini akan kubayar lunas dengan bunganya. HMPH. Cuma sampah sepertimu, yang bahkan tak bisa memanggil dewa. Apa yang kau punya untuk melawanku? Oh, ya? Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar, dan lihat ini baik-baik. Apa ini? Sehelai rambut rusak?
Kau tidak berpikir itu bisa mengalahkan siluman kerbau, kan? Bisa atau tidak, kau akan segera tahu. Akar spiritual dari timur. Terlahir dari batu. Cahaya membelah bumi. Monyet nakal muncul. Jiwa menyatu. Ini dia, kekuatan klon keras sakti. Keren banget. Jiang Lan, kukira kau bisa memanggil sesuatu yang hebat. Ternyata cuma seekor monyet. Hahaha. Ini adalah kartu truf terakhir Daxia. Seekor monyet, orang rendahan seperti ini, bahkan tidak pantas mengikat tali sepatuku. Daxia memang sudah tidak tertolong lagi. Kita tinggal menunggu kemenangan. Hahaha. Selesai sudah. Ini benar-benar tamat. Mungkinkah Daxiaku ini benar-benar tidak punya harapan lagi? Guming Swan, jangan buang-buang waktu. Habisi dia. Akhiri sandiwara ini. Aku tidak ingin melihat orang Daxia lagi berdiri di arena. Siap. Yang mulia raja, Jiang Lan, aku sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang ingin mati. Kalau begitu, aku akan mengabulkannya. Di mana monyet bau itu? Kamu mencariku. Jiang Lan, kamu cari mati. Sudah waktunya mengakhiri sandiwara ini. Ini, bagaimana mungkin? Daxia menang. Negara Barat kalah. Daxia mendapatkan 10% takdir bangsa negara Barat. Ini, bagaimana mungkin? Wah. Menang. Kita menang. Hidup Jiang Lan. Hidup Daxia. Tak kusangka, monyet batu yang dipanggil Jiang Lan, ternyata sekuat ini. Dia mengalahkan siluman kerbau. Aku meremehkannya. Benar sekali. Kita semua berutang maaf pada Jiang Lan. Sekarang Daxia kita punya harapan. Dasar pecundang tak berguna. Jiang Lan, bocah sialan. Aku, San Gokong, klonku ini. Hanya bisa membantumu sampai di sini. Jika ingin memanggil tubuh asliku, ingat, kumpulkan 3 relik. Relik keras sakti itu apa? Di mana aku bisa menemukannya? Murid ini mengantar kepergian keras sakti. Murid ini pasti akan mengumpulkan 3 relik itu dan memanggil tubuh aslimu. Yang mulia raja, bagaimana cara mendapatkan relik? Setelah setiap pertandingan selesai, peserta bisa meminta kepada hakim untuk membuka gudang relik. Pemenang bisa memilih 1 relik dari sana. Tidak mungkin. Hanya seekor monyet? Mana mungkin bisa kalahkan siluman kerbauku? Pasti curang. Aku minta tanding ulang. Perwakilan negara Barat meragukan hasilku? Hak memilih relik dibatalkan. Jika terulang lagi, Negara Barat akan didiskualifikasi. Sampah. Vincent dari negara Barat meminta untuk bertarung. Tuanku, tolong beri aku 1 kesempatan lagi. Sampah. Tidak pantas tawar-menawar. Inilah akibat pengkhianat bangsa. Dibuang seperti sampah. Guming Swan, kau pantas mendapatkannya. Bocah, bersiaplah menghadapi kemarahan negara Baratku. Dewa Matahari, penguasa cahaya. Apollo, Muncullah. Sepertinya kali ini aman. Dia benar-benar memanggil Dewa Matahari Apollo yang legendaris. Habislah kita. Apakah benar? Daxia akan hancur? Raja, Bagaimana selanjutnya? Para penjahat licik ini. Kak Jiang Lan, kamu baru saja bertarung. Istirahatlah dulu. Biarkan aku yang maju kali ini. Tidak perlu. Kesempatan emas yang datang sendiri. Mana mungkin aku sia-siakan? Yang mulia hakim. Pihak kami mengajukan permohonan untuk membuka gudang relik. Untuk memilih relik. disetujui. Itu pakaian keras sakti. Jiang Lan, pilih tulang binatang itu. Dewa yang dipanggil dari tulang binatang itu pasti tidak lemah. Benar. giok naga itu juga bagus. Pilih saja relik yang bersinar itu, pasti tidak akan salah. Relik-relik ini belum pernah muncul sebelumnya. Kak Jiang Lan, bagaimana kalau biarkan aku saja yang menggantikanmu? Tulang binatang itu hanya bisa memanggil singa batu penjaga biasa. Giok naga itu juga hanya bisa memanggil beberapa dewa kecil tingkat rendah. Semua itu bukan lawan Apollo. Memilih mereka hanya akan berakhir dengan kekalahan. Bocah, apapun yang kau pilih, hanya akan berakhir dengan kematian. Jangan buang waktu. Cepat maju dan mati.
Yang Mulia Hakim, aku pilih ini. Jianglan, Kenapa kamu pilih tulang? pilih tulang dewa, dong. Jianglan, apa kamu tidak mau pikirkan lagi? Kesempatan ini langka, loh? Tidak perlu dipikirkan lagi. Untuk menghadapi Dewa Matahari, yang satu ini ahlinya. Pilihan selesai. Daxia, silakan panggil dewa. Bocah, kalau kamu pilih relik lain, mungkin masih ada peluang menang. Tapi kamu malah pilih tulang busuk. Kali ini kamu pasti kalah. Daxia memang sekumpulan katak dalam tempurung. Memilih relik saja tidak bisa. Vincent, habisi dia. Siap. Ada apa dengan Jianglan? Susah payah mendapat kesempatan memilih relik, malah disia-siakan begitu saja. Jianglan, Tulang ini, bagaimanapun juga tidak sekuat tulang dewa. Kamu terlalu keras kepala. Bocah, sebentar lagi kamu akan jadi pendosa bagi Daxia. Kak Jianglan, bagaimana kalau biar aku saja yang maju? Tenang saja. Untuk melawan Apollo, yang kupilih ini ahlinya. Dengan dia, Daxia tidak akan kalah. Bocah, cepat panggil Dewa MU. Suruh dia keluar dan mati. Aku sudah tidak sabar menghancurkanmu. Karena kau sudah tidak sabar ingin mati, akan kukabulkan keinginanmu. Hewan suci anjing langit. Kekuatan anjing mengguncang langit. Dengarkan perintahku. Cepat muncul. Ini ada apa? Jianglan, kenapa dia memanggil seekor anjing? semua karena bajingan negara barat itu yang menyalahgunakan kekuasaannya. Tindakan Jianglan ini mungkin karena terpaksa. Sungguh keterlaluan. Kak Jianglan bukan orang yang gegabah. Aku yakin dia melakukan ini pasti ada alasannya sendiri. Alasan? Kalian Daxia benar-benar pandai menipu diri sendiri. Kulihat Daxia kalian hanya punya dewa-dewa kucing dan anjing seperti ini. Hanya bisa menunggu mati. Hahaha. Hahaha. Betul, kalian Daxia hanya bisa menunggu mati. Bocah, kau tahu diri juga. Tahu kalau tak bisa mengalahkanku. Makanya pilih anjing. Untuk mati konyol. Maksudmu apa, bocah? Maksudku, untuk kalian, anjing langit sudah cukup. Jiwa dan raga bersatu. Sombong. Karena kau bocah sangat ingin mati. Akan kukabulkan. Jiwa dan raga bersatu. Apollo, bunuh dia. Kak Jianglan, hati-hati. Seekor anjing, berani-beraninya menghalangi panah Apollo. Cari mati. Tuan Apollo, serang terus. Bunuh binatang ini. Cuma trik murahan begini. Berani-beraninya dipamerkan. Dewa yang dipanggil Kak Jianglan ternyata bisa melawan Apollo sampai beberapa ronde. Daxia punya harapan. Mungkin Jianglan benar-benar bisa memberi kita kejutan. Vincent, apa yang kau lakukan? Cepat selesaikan mereka. Sepertinya, aku meremehkanmu dan binatang ini. Apollo, cuma segini saja kemampuannya. Dasar bocah, kau tidak akan bisa sombong lama-lama. Sebentar lagi, aku akan membuatmu berhenti tertawa. Apollo, wujudkan dirimu sebagai matahari. Lepaskan kekuatan doamu. Panggang mereka semua sampai jadi dendeng. Bocah, kau lihat ini? Inilah Apollo. Kekuatan sejatinya. Bocah, kau takut, kan? Sekarang masih belum terlambat untuk memohon ampun. Kalau tidak, kau dan anjing itu, serta semua orang Daxia, akan dipanggang Apollo sampai jadi dendeng. Takut, aku justru menunggu saat ini. Mohon bantuannya, Dewa Pemakan Matahari. Dewa Pemakan Matahari? Hahaha, kalian orang Daxia memang suka menggertak. Kau tidak mungkin berpikir seekor anjing bisa menelan matahari, kan? Kalau tidak dicoba, mana kau tahu tidak bisa. Ini tidak mungkin. Daxia menang. Negara Barat kalah. Daxia mendapatkan kembali 10% takdir bangsa. Menang. Kita menang lagi. Dewa Pemakan Matahari. Sudah kubilang, Dewa Pemakan Matahari bukanlah main-main. Bagus.
Jianglan, kamu adalah pahlawan Daxia. Sampah? Sekumpulan sampah? Tidak kusangka, binatang Daxia ini ternyata sekuat ini, bisa menelan Apollo dalam sekali lahap. Kita meremehkannya. HMPH. Apa yang ditakutkan? Karena dia sekuat itu, kita rebut saja dia. Bukankah begitu? Maksudmu? Toza-kun. Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Hai. Toza dari negara Touyo memohon untuk bertarung. Dewa apapun itu, silakan panggil saja. Yang Mulia Hakim, negara Sakura kami bersedia menambah 1% takdir bangsa, memohon untuk bertukar dewa dan bertarung dengan Daxia. Setuju. Bajingan-bajingan ini pasti melihat kekuatan dewa pemakan matahari. Mereka ingin memilikinya. Sungguh kurang ajar. Yang takdir bangsanya kuat, mengusulkan perubahan aturan. Kalau mau menentang, Harus bayar 2 kali lipat takdir bangsa. mereka ini cuma mau cari untung pas kita lagi susah. Kerja bagus. Toza habisi bocah ini buatku. Hai. Bocah. Ini lo relik Dewa Hiruko dari negara Touyo. Anggap saja keberuntunganmu. Ketua hakim sesuai aturan Daxia bisa memilih pakai dewa lawan atau panggil dewa sendiri, benarkan? Selama dalam aturan bebas memilih. Kalau begitu, aku pilih panggil sendiri Daxia mengajukan permohonan buka gudang relik. Disetujui. Relik di gudang relik kok beda sama yang kemarin. Jangan-jangan seiring kemenangan yang makin banyak relik yang muncul makin sakti. Kemarin dapat perlengkapan Sun Gokongna. Kali ini, entah dia ada di sini atau enggak. Dewa Erlang, benarkah itu Anda? Aku sudah memilih. Daxia, panggillah dewa kalian. Mata langit yang ilahi. Anjing dewa yang mendampingi. Dewa Erlang turun ke dunia. Iblis dan kejahatan dilenyapkan. Kukira, bisa memanggil sosok yang hebat. Ternyata cuma cowok cantik. pria lemah. Orang seperti ini bahkan tidak cukup untuk mengganjal gigi dewa pemakan matahari. Bahkan Apollo saja bukan tandingannya. Anak kecil dari Daxia itu cuma bisa memanggil yang tidak jelas cowok cantik. Tinggal tunggu saja dia tercabik-cabik. Betul. Daxia, tinggal tunggu saja jadi pecundang. Negara Touyo. Sekarang kita bagaimana? Sudah begini, kita cuma bisa menaruh harapan pada Jianglan. Semoga dia tidak mengecewakan kita. Ayo, dewa pemakan matahari. Cabik-cabik cowok cantik itu. Cabik-cabik cowok cantik dari Daxia itu. Hancurkan dia. Kak Jianglan, hati-hati. Dewa Erlang, tolonglah. Dewa Erlang, tolonglah. Dewa, tolong. Berlutut. Hahaha. Kau pikir kau siapa? Dewa pemakan matahari. Robek dia. Ini, bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Itu dewa pemakan matahari. Bagus, Kak Jianglan menang. Dewa pemakan matahari. Ternyata dewa yang dipanggil Jianglan. Berlutut. Bagus sekali. Dewa perkasa. Sudah kubilang, selama ada aku, Daxia tidak akan kalah. Yang Mulia Raja, jangan khawatir. Bagus, memang pantas jadi rakyat Daxiaku. Toza, kau sampah. Cepat serang balik. Hewan, apa yang kau lakukan? Siapa yang menyuruhmu berlutut padanya? Cepat bangun dan serang dia. Robek dia berkeping-keping. Aku pemanggil Dewa MU. Akulah yang memanggilmu keluar. Kau berani melanggar perintahku. Aku perintahkan kau merobeknya. Kau ini, hewan pengkhianat. Apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan kau. Memakan pemanggil dewa. Kamu, bajingan, tidak akan selamat. Kau. Masih mau lanjut? Manusia biasa. Apa kau sadar kesalahanmu? Kau pikir kau siapa? Berani bicara begitu padaku. Sekarang bagaimana? Aku menyerah. Aku menyerah.
Daxia melawan Toyo. Negara Toyo menyerah. Mengembalikan 20% takdir bangsa. Sudah kembali, Raja. Takdir bangsa milik Daxia. Takdir bangsa benar-benar kembali. Sekarang aku merasa seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Inikah rasanya takdir bangsa yang melimpah? Jianglan, kau sudah bekerja keras. Tidak sulit. Semua yang hilang dari Daxia akan kuambil kembali, sedikit demi sedikit. Jianglan. Yang mulia Hakim. Ini tidak adil. Daxia merebut dewa Toyo kami. Ini pelanggaran. Betul, tidak adil. Pelanggaran. Adil? Saat kalian Toyo bersekutu dengan negara barat dan Asan, mengintimidasi kami dengan jumlah yang lebih banyak. Kenapa tidak bicara soal keadilan? Lagi pula, dewa pemakan matahari. Mereka memang dewa Daxia kami. Jadi, bagaimana bisa dibilang kami mencuri? Karena tidak mencuri. Lalu bagaimana bisa dibilang aku melanggar aturan? Dalam aturan, pemenanglah yang berkuasa. Daxia tidak melanggar aturan. Ketua juri bilang, tidak ada pelanggaran. Negara Toyo memang tidak bisa menerima kekalahan. Betul, negara kecil memang berpikiran sempit. Sekarang, aku punya 2 kesempatan memilih relik. Kali ini, aku pasti bisa memanggil Sun Gokong. Memanggilnya. Terima kasih atas bantuanmu hari ini, Dewa Erlang. Aku mengantarmu kembali ke tempatmu. Ketua juri yang terhormat, aku sudah menang 2 ronde berturut-turut. Aku mengajukan permohonan untuk membuka gudang relik dan memilih relik. Disetujui. Sepertinya hanya dia yang bisa. Aku pilih 2 benda ini. Tidak bisa membiarkan bocah ini terus-menerus sombong. Harus cari cara. Kalau di arena tidak bisa. Maka di luar arena. Maksudmu? Hehe. Ketua juri yang terhormat, pihak kami mengajukan jeda pertempuran. Kerasakti pernah bilang, kalau aku kumpulkan 3 relik, dia bisa muncul dalam wujud aslinya. Kali ini pasti bisa, kan? Muncullah, Kerasakti. Daxia membutuhkanmu. Kok bisa begini? Padahal sudah terkumpul 3 relik. Di mana letak kesalahannya? Apa urutannya salah? Sepertinya ketiga relik ini bukan yang dimaksud Kerasakti. Tapi di gudang relik juga tidak ada yang lebih mirip. Ternyata tidak semudah itu. Tuan Jiang, penguasa memanggil. Kalian berdua ini? Tuan Jiang. Sebelumnya. Kami tidak tahu siapa Anda. Kami salah paham. Ini sedikit tanda terima kasih kami. Bisa menahan pedang dan tombak. Kalau begitu, terima kasih banyak. Tuan Jiang sekarang adalah pilar utama Daxia. Untuk berjaga-jaga, lebih baik bersiap. Penguasa. Rakyat Daxia akhirnya tidak perlu hidup dalam ketakutan setiap hari. Jianglan, apa kalian ingin tahu kenapa Daxia tidak bisa memanggil dewa? Mohon penguasa menjelaskan. 5.000 tahun yang lalu, perang para dewa melanda dunia. Perang para dewa melanda bintang biru. Dimanapun kekuatan dewa mencapai, semua terbakar habis. Miliaran jiwa hancur. Dunia berubah menjadi neraka. Untuk menyelamatkan bintang biru, para dewa suci membuat perjanjian gencatan senjata. Para dewa bersembunyi, alam dewa menjadi sunyi. Hanya menyisakan manusia yang bertahan hidup. Berjanji dalam 1000 tahun, tidak akan ikut campur urusan dunia fana. Para dewa Daxia, demi melindungi rakyat, memasuki alam dewa dan tertidur. Bintang biru damai selama 100 tahun, sampai arena para dewa muncul. Dewa-dewa asing lebih dulu terbangun, dan menantang Daxia di arena. Tapi Daxia tidak ada yang mengenal dewa, hanya bisa diinjak-injak. Jadi Daxia, bukan tidak punya dewa, tapi jejaknya sengaja dihapus. Artinya, relik dewa Daxia hanya bisa didapatkan dengan memenangkan arena dari Hakim. Benar, kan? Bagus sekali. Ternyata Daxia punya dewa. Kak Jianglan, menurutmu, nanti, bisakah aku memanggil semua nama dewa Daxia? Bisakah aku memanggil mereka semua? Pasti bisa. Kalian siapa? Kak Jianglan, sekarang kita bagaimana? Mereka pasti mengincarku. Nanti aku akan mengalihkan perhatian mereka. Kamu pergi cari bantuan. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Tidak ada waktu lagi. Apa kamu mau kita berdua mati di sini? Hanya jika kamu pergi cari bantuan, kita bisa selamat. Lakukan saja seperti yang kubilang. Aku hitung sampai 3. Kita lari terpisah. 3, 2, 1. Lari terpisah.
Kejar. Siapa yang menyuruh kalian? Orang yang akan mati tidak pantas tahu. Misi selesai. Ayo kembali lapor. Kak Jianglan. Kak Jianglan, kamu sudah bangun. Aku ternyata tidak mati. Pelindung di tubuhmu yang menyelamatkanmu. Pelindung. Kalau bukan karena pelindung ini menahan, pisau itu pasti langsung menembus jantungmu. Hah. Untungnya kedua tuan berpandangan jauh. Jianglan berterima kasih pada kedua tuan atas anugerah penyelamatan nyawa. Tuan Jiang, tidak perlu sungkan. Sayang sekali kami datang terlambat. Tidak berhasil menangkap para penjahat yang menyerangmu secara licik. Mereka kabur. Pasti ulah. Orang-orang asing itu benar-benar keterlaluan. Meskipun begitu, hal seperti ini tidak bisa diurus oleh hakim dan tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Jianglan, tidak melindungimu adalah tanggung jawabku. Oh ya, Kak Jianglan. Saat kami menemukanmu, kau terus memegang tongkat ini erat-erat. Jadi aku membawanya juga. Ini Rui Jingubang. Apa itu Rui Jingubang? Negara Barat mengajukan untuk melanjutkan pertandingan. Daxia, segera bersiap. Orang-orang ini pasti tahu Tuan Jiang dalam masalah. Mau ambil kesempatan dalam kesempitan. Benar-benar keji. Dasar sekelompok pengecut. Niat jahat mereka sudah jelas. Kak Jianglan, istirahatlah yang baik. Biar aku yang menggantikanmu. Mereka ingin menjatuhkan kita, kan? Kalau begitu, aku akan pastikan mereka tidak bisa kembali. Berangkat ke arena takdir bangsa. Rencana kita berhasil. Anak nakal dari Daxia itu sudah disingkirkan. Hari ini adalah hari kematian Daxia. Hahaha. Hahaha. Apa kalian tidak tahu? Hal yang paling tabu di arena adalah merayakan kemenangan terlalu dini. Ada apa ini? Bukankah orang kita bilang anak nakal itu sudah mati? Aku juga tidak tahu. HMPH. Tidak kusangka kau, anak nakal, punya nyawa yang kuat. Ternyata belum mati sepenuhnya. Tapi hari ini, kau tetap tidak akan lolos dari kematian. Kebetulan sekali. Itu yang ingin kukatakan. HMPH. Hari ini, kalian semua tidak akan lolos dari kematian. Kedua belah pihak siap. Arena takdir bangsa dibuka. Jianglan dari Daxia mengajukan diri untuk bertarung. Kalian, siapa yang mau mati duluan? Dasar bocah sombong. Sekarang bagaimana? Sepertinya kita harus pakai cara itu. Maksudmu? Yang Mulia Hakim, saya mengajukan permohonan untuk membekukan, dengan 50% takdir bangsa, hak pemanggilan semua relik Dewa Daxia. Disetujui. Dasar licik dan tak tahu malu. Bagaimana kalian bisa melakukan ini? Di arena ini, yang kuatlah yang berkuasa. Kalau Daxia tidak terima, kalian bisa saja menggunakan 50% takdir bangsa untuk mengubah aturan. Tapi setahu saya, takdir bangsa Daxia kalian sekarang, totalnya hanya 50%, kan? Hahaha, benar sekali. Kalau kalian mengeluarkan 50% itu, negara kalian bisa hancur. Hahaha. Pergilah. Jangan mengecewakanku. HMPH. Baik. Vincent dari negara barat mengajukan diri untuk bertarung. Bocah, kali ini, aku akan memastikan kau takkan kembali. Murka Dewa Laut, penguasa segala air. Poseidon, muncullah. Dia memanggil Dewa Laut Poseidon? Jianglan kali ini sepertinya akan berada dalam bahaya besar.
Jianglan, kamu harus baik-baik saja. Bocah cilik, semua relikmu sudah dibekukan. Jika kamu memanggil paksa, itu akan dianggap pelanggaran. Takdir bangsa Daxia akan langsung jadi 0. Menyerah sekarang masih belum terlambat. Yang Mulia Hakim, selama aku tidak menggunakan relik-relik ini, itu tidak dianggap pelanggaran, kan? Benar. Kalau begitu, aku tidak akan menggunakannya. Keras sakti menampakkan diri. Tongkat menari di alam semesta. Keras sakti menunjukkan kekuatannya. Roh jahat menyingkir. Jianglan yang rendah hati menyambut kedatangan keras sakti. Aku, San Gokong, datang. Hakim, Daxia memanggil dewa secara paksa. Itu pelanggaran. Tidak terdeteksi adanya pelanggaran. Duel dilanjutkan. Yang kalian bekukan adalah semua hak pemanggilan relikku. Tapi relik ini baru saja kutemukan. Itu tidak termasuk dalam jangkauan pembekuan. Bagaimana bisa aku melanggar aturan? Aku tahu. Tuan Jiang pasti punya cara lain. Beberapa orang mungkin salah perhitungan, ya? Tuan Jiang, kalahkan mereka. Sialan, si bocah itu berhasil lolos lagi. Apa yang perlu ditakutkan? Memangnya kenapa kalau dia berhasil memanggilnya? Hanya seekor monyet rendahan. Di hadapan Poseidon, dia sama sekali tidak berarti. Betul. Si bocah itu tidak akan bisa sombong terlalu lama. Vincent, habisi bocah itu. Penyatuan jiwa. Keras sakti. Murid ini memohon bantuan Anda. Jianglan, bocah kecil. Aku, San Gokong, tidak salah orang. Urusan selanjutnya, serahkan saja pada aku, San Gokong. Penyatuan jiwa. Seekor monyet berani-beraninya kurang ajar di hadapan dewa ini. Jika kau tahu diri, tunduklah padaku. Dewa ini bisa memberimu pekerjaan, mengurus kandang kuda. Apa katamu? Dewa ini bilang kau harus mengurus kuda. Tidak tahu diuntung, karena kau ingin mati. Dewa ini akan mengabulkannya. Kekuatan lautan, patuhi perintahku. Tsunami datang, tenggelamkan segalanya. Kau lihat, kan? Inilah Dewa Laut. Kekuatan Poseidon. Daxia, bersiaplah ditelan air laut. Dasar bocah. Inilah akibatnya jika berani menentang kami. Hahaha. Apa Daxia benar-benar sudah tidak ada harapan lagi? Monyet dari Daxia, aku tanya kau sekali lagi. Apa kau mau tunduk padaku? Cuma kau. Kau tidak pantas membuatku, San Gokong, tunduk, mencari mati. Kalau begitu, terimalah murka Dewa Laut. Trik murahan begini saja berani dipamerkan di depanku, San Gokong? Saat aku, San Gokong, mengacaukan istana langit, kau bahkan belum tahu di mana bermain lumpur. Sudah diambang kematian masih saja sombong. Mati kau. Rasakan pukulanku, San Gokong. Menang. Bocah itu dan monyet itu pasti sudah tenggelam. Air segini saja, mau menenggelamkanku, San Gokong? Terima kematianmu. Tidak mungkin. Bagaimana kalian bisa masih hidup? Pertanyaan itu lebih baik kau tanyakan pada si Raja Neraka. Tidak, aku tidak terima. Daxia melawan negara barat, Daxia menang. Mengembalikan 50% takdir bangsa. Poseidon. Kok bisa kalah dari monyet bau itu? Mana mungkin? Daxia menang. Takdir bangsa kita sudah kembali. Tuan Jianglan perkasa. Ini suara tsunami. Ini tsunami yang dipanggil oleh Dewa Laut. Tsunami yang dipanggil oleh Dewa Laut. Hahaha, benar. Meskipun kau mengalahkan Poseidon, tsunami yang dia panggil tetap bisa menghancurkan Daxia. Daxia pada akhirnya tetap akan kalah di tangan kami. Beraninya air laut rendahan ini berulah di hadapan aku, San Gokong. Keras sakti. Biarkan mereka melihat tongkat emasmu. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Tetap. Surut. Air lautnya surut. Keras sakti. Raja, Daxia menang.
Tuan Jiang menang. Bagus sekali, Jianglan. Kak Jianglan, kau memang tidak mengecewakan kami. Siapa selanjutnya? Mana mungkin? Dia bahkan bisa mengatasi tsunami. Monyet bau ini, siapa dia sebenarnya? Cuma segini kemampuan kalian? Berani-beraninya menindas Daxia. Aku, San Gokong, belum puas bertarung. Yang Mulia Hakim, Daxia menang beruntun. Kami mengajukan untuk melanjutkan pertandingan. Aku akan mengambil kembali semua yang mereka rebut dari Daxia. Semuanya. Disetujui. Kita tidak bisa membiarkan bocah ini terus sombong seperti ini. Kita harus memikirkan cara. Pertarungan dewa, kita bukan tandingan mereka. Kalau begitu, kita ganti caranya. Maksudmu, ganti dengan cara yang pasti membuatnya kalah. Yang Mulia Hakim, pihak kami mengajukan taruhan ganda takdir bangsa dan perubahan mode pertandingan. Disetujui. Dasar orang-orang licik ini. Entah trik apa lagi yang mau mereka mainkan. Apapun yang ingin mereka lakukan, aku yakin Tuan Jiang pasti punya cara untuk menghadapi mereka. Jianglan, hati-hati. Katakan, bagaimana kalian ingin bertanding? Karena pertarungan dewa membuat Daxia menang secara kebetulan, maka kita akan mengubah caranya. Mengalahkan kalian. Lain kali, aku minta kita bertanding memanggil senjata. Memanggil senjata? Kompetisi macam apa ini? Cih, dasar para pengecut itu. Entahlah, rencana jahat apa lagi yang mereka sembunyikan? Memanggil senjata. Berani-beraninya mereka memikirkan itu. Bagaimana ini? Aku hanya berharap Jianglan bisa menghadapi tantangan ini. Bagaimana cara bertanding memanggil senjata? Aturannya sederhana. Siapa yang memanggil senjata paling banyak dan paling kuat, dialah pemenangnya. Bagaimana, bocah? Berani tidak? Kalian mengubah aturan secara mendadak. Ini jelas-jelas penindasan. Kenapa? Daxia takut? Tadi kan sombong sekali. Betul, kalau tidak berani, menyerah saja. Agar tidak mempermalukan diri sendiri. Tapi menyerah, Itu berarti takdir bangsa kalian akan langsung dirampas, setengahnya. Bagaimanapun pilihan Daxia, kalian tetap kalah. Karena kalian begitu percaya diri. Biar aku yang akan memanaskan suasana. bocah. Kami negara barat bersedia. Taruhan 3 kali lipat takdir bangsa. Berani terima atau tidak? 3 kali lipat takdir bangsa. Mereka ini mau bertaruh habis-habisan. Ya. Jianglan, 3 kali lipat takdir bangsa bukan main-main. Apa kau yakin? Ini mungkin. Kurasa kali ini, anak ini pasti sudah putus asa. Jalan memanggil senjata ini, sepertinya sudah benar. Setelah memenangkan ronde ini, itulah awal mimpi buruk Daxia. Aku punya cara untuk mengalahkan Daxia sekaligus. Cara apa? Lihat saja, negara Toyo juga menambah 20% takdir bangsa. Anak kecil, kalau kau menang, semua ini akan jadi milikmu. Aku, negara Asan, juga bersedia menambah 20% takdir bangsa. 40%. Negara baratku tambah 10% lagi. Anak kecil, kalau kau menang, Daxia bisa mendapatkan kembali 80% takdir bangsa. Kami ini memberimu kesempatan. Menang bisa dapat 80% takdir bangsa. Nanti, otoritas yang didapat Daxia pasti lebih banyak. Jianglan. Jangan sampai tertipu oleh kata-kata manis mereka. Takdir bangsa Daxia sekarang 100%. Kalau menyerah, masih tersisa 50%. Tapi kalau dibandingkan dengan taruhan ini, itu sudah 80%. Risikonya terlalu besar. Kak Jianglan, jangan sampai terjebak perangkap mereka. Pikirkan baik-baik. Bocah, kalau kau tidak berani, menyerah saja dari sekarang. Siapa bilang aku tidak berani? Setuju. Daxia menerima tantangan. Mode pertandingan diubah menjadi duel pemanggilan senjata. Taruhannya adalah 80% takdir bangsa dari 3 negara. 80% takdir bangsa. Kalau sampai kalah, kemenangan Daxia sebelumnya akan sia-sia. Tuan Jiang. Bukan orang yang mudah terpancing. Aku yakin dia pasti sudah punya persiapan. Kak Jianglan, apa kau yakin? Tenang saja. Aku tidak pernah bertarung tanpa persiapan. Kalian siapkan saja diri untuk kemenangan. Yang Mulia Hakim, Daxia mengajukan permohonan untuk membuka gudang relik. Disetujui. Ini dia. Aku sudah memilihnya. Sehelai rambut sapi. Bocah, kau datang untuk melucu, ya? Bocah, jangan kira kau bisa menang beberapa kali secara kebetulan, lalu jadi sombong. Kali ini, akan kuberitahu kau, apa artinya ada langit di atas langit. Memang ada yang lebih hebat. Daxia benar-benar sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Berani-beraninya memilih sehelai rambut sapi untuk bertanding. Kali ini kalian pasti kalah.
Betul. Sepertinya 80% takdir bangsa ini sudah pasti jadi milik kita. Senjata sebanyak apapun, di hadapannya semua sia-sia. Karena kau sudah memilih, akan kubiarkan kau melihat sendiri. Apa itu senjata panggilan yang sesungguhnya? Dewa Api dan Pandai Besi, penguasa senjata, Hephaestus, muncullah. Dewa apa itu? Aura yang kuat sekali. Aku belum pernah melihatnya. Aku pernah membacanya di buku. Ini adalah dewa utama aliran senjata, Hephaestus. Dia juga raja senjata. Pantas saja mereka begitu yakin. Dasar orang-orang licik. Jianglan, hati-hati. Jaga dirimu baik-baik. Tenang saja, aku tidak akan kalah. Daxia juga tidak akan kalah. Bocah, menyerah sekarang masih belum terlambat. Kalau tidak, setelah pertandingan dimulai, kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk memohon ampun. Menyerah. Kalianlah yang harus menyerah. Sapi hijau turun, senjata dewa turun, binatang suci Taishang, cepatlah menampakkan diri. Pertandingan dimulai. Kedua belah pihak memanggil senjata dalam hitungan mundur. Yang terbanyak menang. Seekor sapi? Anak kecil, kau memanggil seekor sapi? Apa kau berencana menyuruhnya membajak sawah? Sepertinya Daxia benar-benar kehabisan orang. Bahkan sapi pun dikeluarkan. 80% takdir bangsa ini. Kami ambil. Hephaestus, mulailah. Kau lihat, kan? Anak kecil, ini baru pemanggilan senjata yang sebenarnya. Kenapa Tuan Jiang belum bergerak? Kak Jianglan pasti punya rencananya sendiri. Aku percaya padanya. Kenapa? Anak kecil, sapimu tidak bisa memanggil senjata? Kalau begitu, bersiaplah kalah. Sudah kubilang, aku tidak akan kalah. Daxia juga tidak akan kalah. Sudah begini masih berani bicara besar? Hephaestus, bunuh sapi itu untukku. Gawat, sapi hijau akan menghilang. Dasar pengecut licik. Ini seharusnya pemanggilan senjata, tapi dia malah menyerang dewa kita. Ini pelanggaran. Dewa-dewamu sudah lenyap semua. Bocah, kau pasti kalah. Ini sudah pasti menang. Bocah, kau gila, ya? Apa gunanya memungut cincin rusak begitu? Hitung mundur dimulai. 10. 9. Selesai sudah. Kali ini benar-benar tamat. Sudahlah. Mungkin ini memang takdir Daxia. Jianglan, kau sudah berusaha semaksimal mungkin. Bocah, kau tidak punya kesempatan lagi. Daxia kalah. Apa tidak ada yang memberitahumu? Jangan merayakan kemenangan terlalu cepat. Gelang intan, serap. Tidak mungkin. Senjata-senjata itu, aku yang memanggilnya. Dia ini merampok. Yang mulia hakim, ini tidak adil. Daxia ini curang. Betul. Senjata-senjata itu, kami yang memanggilnya. Kenapa dihitung milik Daxia? Kembali. Semuanya kembali.
Era kejayaan Daxia akhirnya tiba. Lukaku sembuh. Kakiku tidak sakit lagi. Hidup Daxia. Hidup Jianglan. Siapa selanjutnya? Keterlaluan. Toza, maju. Baik. Tunggu, biarkan negara Asan yang maju kali ini. Gawat, negara Asan paling ahli racun. Sebelumnya, pemanggil Dewa Daxia, semua mati diracun oleh mereka. Kak Jianglan, hati-hati dengan racun negara Asan. Sulit dihindari. Bocah, hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu keputusasaan sejati. Yang Mulia Hakim, Rama dari negara Asan mengajukan diri untuk bertarung. Bocah, kau tahu bagaimana para pemanggil Dewa Daxia sebelumnya? Semua mati? Mereka. Semua mati diracun oleh Medeaku. Diracun sampai mati. Hari ini, kau juga akan mengikuti jejak mereka. Penyihir racun. Ibu kutukan Medea, muncullah. Sakit sekali. Tidak bisa bernapas. Medea lagi. Pemanggil Dewa Daxia sebelumnya, memang mati diracun olehnya. Itu dulu. Sekarang kita punya Tuan Jiang. Aku tidak takut pada mereka. Dasar pengecut. Hei bocah, mana dewa-dewamu? Panggil mereka. Coba kulihat, apa mereka bisa menahan racun Medea? Hahaha. Yang Mulia Hakim, Daxia mengajukan permohonan untuk memanggil dewa lagi. Tuan Jiang, kenapa harus memanggil ulang? Jika kita langsung memanggil San Gokong, kita masih punya peluang menang. Kak Jianglan, biarkan San Gokong maju. San Gokong pasti bisa mengalahkan Medea. San Gokong jago bertarung, tapi tidak jago mengobati racun. Karena negara Asan suka meracuni, aku akan mencari penawarnya. Penawar? Daxia kalian masih punya dewa yang bisa mengobati racun? Jangan bercanda. Kurasa bocah ini takut, hanya ingin mengulur waktu. Biarkan saja dia. Lagi pula, apapun yang dipanggil, tidak akan bisa lolos dari racun Medea. Yang Mulia Hakim, Daxia mengajukan permohonan untuk membuka gudang relik. Disetujui. Selama aku menemukan relik Taishan Laojun, Medea yang kecil ini, gampang banget. Di gudang relik, tidak ada relik leluhur. Mana mungkin? Anak kecil, tidak bisa menemukannya kan? Menyerah saja, jangan buang waktu. Di Istana Do Ushuai, pil emas disempurnakan. Di tungku 8 diagram, alam semesta tersembunyi. Taishan Laojun, cepatlah, segera muncul. Apa yang dibacakan anak ini? Ketemu. Di depan tungku 8 diagram di Istana Do Ushuai, Taishan Laojun, cepatlah muncul. Aku kira siapa karakter hebat. Ternyata cuma kakek tua. Rama, habisi dia. Anak kecil. Aku rasa kamu tidak bisa menang. Jadi kamu mencari orang tua untuk mati. Ya, orang Daxia kalian memang tahu diri, pintar sekali. Rama. Habisi mereka? Baguslah kamu tahu diri. Tahu menggunakan orang tua ini untuk menukar monyet itu. Tapi tidak peduli siapa yang ditukar, hasilnya tetap sama. Apa yang akan dilakukan Tuan Jiang? Orang tua ini, bisakah dia mengalahkan Medea? Aku percaya pada Kak Jianglan. Dia melakukan ini, pasti ada alasannya.
Betul. Jianglan pasti tidak akan mengecewakan harapan rakyat Daxia. Lao Jun, aku sudah menemukan ramuan bagus untukmu. Bagaimana? Puas? Lumayan. Racun ini memang ramuan yang bagus. Kau baik sekali, anak muda. Aku terima. Dasar orang tua, sudah diambang kematian masih saja keras kepala. Medea, satukan jiwa dan ragamu. Medea, bunuh mereka. Racun ini bagus, cukup kuat. Bahan yang bagus untuk membuat pil. Dasar orang tua, kau cari mati. Maafkan aku, leluhur. Satukan jiwa dan raga. Anak muda, tak perlu banyak bicara. Tetaplah di dalam tubuhku. Sisanya serahkan padaku. Ini rasanya dibantu oleh suhu. Benar-benar keren. Medea, serang. Anak muda terlalu terburu-buru, tidak akan jadi apa-apa. Medea, jangan buang waktu dengan orang tua ini. Bunuh dulu orang Daxia. Ini racun ular mematikan Medea. Tidak ada obatnya. Kalian orang Daxia, jika kalian mau menyerah pada negara Asan sekarang, aku akan memberimu penawar. Aku akan mengampuni nyawa kalian. Aku menyerah. Aku bersedia tunduk pada negara Asan. Tolong beri aku penawar. Tolonglah. Lihat kan? Inilah sifat asli kalian, orang Daxia. Takut mati, mudah dikalahkan. Lao Jun, giliranmu beraksi. Tidak mungkin. Racun kabutku. Ini, bagaimana mungkin? Kau orang tua bangka, bagaimana mungkin kau menjadi lawan Medea? Kalian para pengecut, selain menilai dari penampilan, apalagi yang bisa kalian lakukan? Tapi aku beritahu kalian, kekuatan Dewa Daxia tidak dinilai dari penampilan. Leluhur, iblis ini baru saja menyerang rakyat Daxia. Mohon singkirkan dia. Baiklah, baiklah. Medea. Bahan obat yang bagus, ramuan yang dibuat juga sangat berkualitas. Daxia melawan negara Asan. Negara Asan menyerah. Daxia menang. Mengambil kembali 10% takdir bangsa. Yang Mulia Hakim, saya mengajukan permohonan untuk membuka gudang relik. Daxia menang berturut-turut. Mendapatkan yang lebih tinggi, izin membuka gudang relik. Daftar Anugerah Dewa. Ternyata daftar Anugerah Dewa. Yang Mulia Hakim, saya pilih daftar Anugerah Dewa. Daftar Anugerah Dewa itu apa? Apapun itu, selama Kak Jianglan yang memilihnya, pasti benar. Relik tingkat tinggi perwakilan Daxia. Setelah dipilih, relik terlarang sebelumnya, hak pemanggilannya akan dibekukan. Apa Anda yakin ingin memilih daftar Anugerah Dewa? Apa? Relik sebelumnya akan dibekukan? Kalau begitu, keras sakti. Tuan Jiang. Apa Anda tidak ingin memikirkannya lagi? Keras sakti adalah kartu as kita. Jianglan, pikirkan baik-baik. Ini bukan main-main. Sebelumnya, satu relik hanya bisa memanggil satu dewa. Tapi kalau ada daftar Anugerah Dewa, aku nggak cuma bisa memanggil semua dewa di daftar Anugerah Dewa, tapi juga bisa menganugerahi dewa lain. Pasti untung besar deh. Aku yakin.
Apa gunanya gulungan jelek itu? Daxia ini bunuh diri, sih. Bahkan kera sakti pun nggak dipakai. Pasti kalah deh mereka. Hei, bocah kartu andalanmu sendiri malah kau buang? Mau lawan kami pakai apa? Cuma butuh daftar anugerah dewa ini. Sudah cukup banget. Wow, bocah ini kebangetan sombongnya. Mending kita serang bareng. Setuju, hari ini kita kasih dia pelajaran siapa yang paling kuat di sini. Serang bareng, hancurkan Daxia? Nggak perlu kalian turun tangan biar negara Elang yang hadapi dia. Negara Elang? Kenapa mereka datang? Sejak Perang Takdir Bangsa, negara Elang belum pernah kalah. Kalau lawan mereka, pasti bakal jadi pertarungan sengit. Daxia, kalian bisa sampai sejauh ini memang di luar dugaan. Tapi, sampai sini saja. Negara Elang sudah turun tangan, Daxia pasti tamat sekarang. Betul sekali. Negara Elang tidak pernah kalah. Anak kecil ini, mau sombong juga percuma. Yang mulia Raja Negara Elang, bijaksana dan perkasa. Daxia pasti akan kalah. Pergilah, biarkan Daxia melihat. Apa itu dewa yang sesungguhnya? Perwakilan negara Elang mengajukan diri untuk bertarung. Anak kecil, kau bisa mati di tangannya. Anggap saja kau beruntung. Negara Elang tidak pernah kalah. Dewa mereka itu sebenarnya apa, sih? Kalau Daxia benar-benar berhadapan dengan negara Elang, apa Tuan Jiang masih punya peluang menang? Benar. Negara Elang ini kekuatannya besar sekali. Kalau tidak bertindak, sekali bertindak tidak pernah gagal. Tidak mungkin. Aku percaya Kak Jianglan. Dia pasti bisa menang. Datang satu orang asing, aku bunuh satu. Datang dua, aku bunuh sepasang. Silakan saja maju. Karena kau sangat ingin mati. Kalau begitu aku akan mengabulkannya. Raja para dewa, penguasa petir, Zeus, muncullah. Ini Raja para dewa, Zeus. Betul. Inilah Raja para dewa, Tuan Zeus. Semut-semut Daxia. Kalian siap mati? Aura yang kuat sekali. Inikah kekuatan Raja para dewa? Benar-benar terlalu kuat. Negara Elang memanggil Zeus. Apakah Daxia benar-benar akan hancur? Zeus adalah kartu as negara Elang kami. Raja para dewa, Raja Dewa Petir. Hari ini, Daxia akan dihancurkan. Bocah kecil, kau mati di tangan Zeus. Itu keberuntunganmu. Negara Elang bertindak, Daxia pasti kalah. Sehebat apapun bocah ini, dia bukan tandingan Zeus. Daxia, bersiaplah untuk kehancuran. Raja Dewa Petir, kalau begitu, biar kalian lihat siapa sebenarnya Dewa Petir dan Kilat yang sejati. Dewa Petir dan Dewi Kilat, Dewa Angin dan Dewa Hujan. Lei Tenzi, cepatlah muncul. Monster apa ini? Mulut burung, sayap. Apa Daxia sudah kehabisan orang? Kupikir dia bisa memanggil karakter hebat apa. Ternyata bukan manusia, monster tak berguna. Hahaha, cuma makhluk seperti ini? Berani-beraninya menantang Zeus? Hahaha. Dengan penampilan sejelek ini, untuk negara Toyo kami, jadi budak pun tidak pantas. Kalian? Daxia masih menyebutnya Dewa Petir? Ini benar-benar memalukan. Yang mulia Raja. Lei Zhenzi. Hahaha. Rasakan itu, karena mulut kalian. Lei Zhenzi hebat. Trik murahan seperti ini. Berani-beraninya pamer di depan Zeus? Jiwa dan raga menyatu. Zeus, bunuh monster itu. Serang dia, yang mulia.
Hahaha, anak kecil, kau lihat itu? Zeus adalah Raja Dewa Petir. Semua petir ada dalam kendalinya. Kau menyerangnya dengan petir, sama saja mengisi energinya. Hahaha. Daxia ini mencari mati. Apa itu Dewa Petir? Di hadapan Zeus, dia hanya leluton. Serangga kecil. Berani-beraninya lancang di hadapanku. Lays Henzi. Zeus, memang pantas jadi kartu as negara elang. Sepertinya, Lays Henzi bukan tandingannya. Jianglan, hati-hati. Serangga kecil. Berani-beraninya menyebut diri Dewa Petir. Lihat, kan? Inilah kekuatan negara elang. Daxia tidak lebih dari ini. Daxia akan tamat. Betul, Daxia pasti kalah kali ini. Hidup Raja Negara Elang. Mungkinkah? Benar-benar tidak ada harapan lagi? Tidak mungkin, Kak Jianglan. Pasti ada cara lain. Tanpa kehancuran, tak ada kebangkitan. Atas namaku, aku menganugerahkan Lays Henzi sebagai Dewa Petir. Jiwa menyatu. Tuan, biarkan aku membantumu. Bocah kecil, jangan berjuang sia-sia lagi. Hari ini kalian pasti mati. Tuan, terbanglah ke udara. Perjuangan sekarat. Sekarang juga. Zeus, matilah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau mengendalikan petir yang lebih kuat dariku? Ah. Ini bukan petir biasa. Ini adalah hukuman dari langit. Daxia melawan negara elang. Daxia menang. Takdir bangsa negara elang berkurang 20%. Ini bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Zeus kalah dari monster yang tidak bisa membedakan manusia dan binatang ini? Lays Henzi dari Daxia kami, menguasai petir surgawi dari 9 langit. Dia adalah dewa petir sejati dari langit dan bumi. Kalau soal penguasa segala petir, Zeus kalian masih jauh di bawah. Betul. Apa itu penguasa segala petir? Semua itu pecundang di hadapan Daxia kami. Lays Henzi hebat. Tuan Jiang hebat. Monster macam apa bocah ini? Dewa yang dia panggil, kekuatannya benar-benar mengerikan. Bahkan negara elang tidak bisa mengalahkannya. Kita seharusnya tidak memprovokasinya. Bagaimana kalau kita hentikan perang ini? Masih ada waktu untuk mundur sekarang. Hentikan perang? Kau pikir dengan menghentikan perang, dia akan membiarkan kalian begitu saja? Setelah semua yang kalian lakukan terhadap Daxia sebelumnya, dia akan membiarkannya begitu saja?
Sekarang hanya ada satu cara. 4 negara bersatu. Keluarkan kartu as kita. Kita lawan habis-habisan si bocah ini. Betul. Aku tidak akan pernah membiarkan bocah ini menginjak-injak negara Toyo. Kalau begitu, kita lawan dia habis-habisan. Kalau begitu, biarkan aku yang maju duluan, Yang Mulia Hakim. Negara Asan mengajukan diri untuk bertarung. Rama dari negara Asan mengajukan diri untuk bertarung. Jenderal Keras Sakti, Hanuman, putra Dewa Angin, muncullah. Ini dia Keras Sakti dari negara Asan. Hanuman. Melihatnya hari ini, aura kekuatannya memang luar biasa. Cuma seekor monyet saja. Berani-beraninya sombong. Tuan Hanuman memiliki 4 kepala dan 8 lengan. Melihat ke segala arah. Mendengar dari segala penjuru. Dewa Daksya MU. Mau melawan dia dengan apa? HMPH. Bukan cuma orang berkepala banyak, kan? Kalau begitu, biar ku buat kau terkejut. Dekrit penganugerahan dewa. Panggil Jenderal Dewaki. Nezha, pangeran ketiga dari 3 altar. Muncullah. Siapa yang memanggilku, pangeran kecil? HMPH. Seorang anak kecil? Apa Daksya sudah tidak punya siapa-siapa lagi? Nezha, Nezha, Nezha. Junior Jianglan mengantar pangeran ketiga kembali ke posisinya. Selanjutnya, siapa yang maju? Apa yang kalian lakukan? Dia sudah terkena kabut kutukan iblis hatiku. Esensi duanya akan segera dicabik-cabik oleh iblis hatinya sendiri. Dia ini. Monster titisan iblis. Dia yang memanggil monster laut itu. Membunuh anakku. Kau harus membayar nyawanya. Pergi dari celah centang. Kami tidak menyambut pembawa bencana sepertimu. Kau monster. Berapa banyak orang yang sudah kau bunuh? Kenapa kau tidak mati saja? Bukan aku. Bukan aku yang melakukannya. Aku tidak menyakiti kalian. Anak durhaka. Bencana di celah centang. Semuanya karena dirimu. Hari ini, aku, Li Jing, akan memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Jika kau masih punya sedikit rasa malu, maka kembalikan tulang kepada ayah dan kembalikan daging kepada ibu. Bayar semua hutangmu pada celah centang, Nezha. Jangan berontak lagi. Seharusnya kau tidak pernah ada di dunia ini. Tidak. Aku tidak mau. Pangeran ketiga, jangan biarkan mereka mengendalikanmu. Bangunlah. Jiwa dan raga menyatu. Kau lihat? Ini adalah kekuatan iblis hati Hanuman. Dewa kalian akan segera ditelan oleh iblis hati. Hanuman, bunuh dia. Bagus. Biar aku coba bagaimana rasa Dewa Daksya kalian. Kulitnya halus dan lembut. Pasti enak sekali. Gawat. Nezha dikendalikan oleh Hanuman. Kerja bagus. Makan dia. Bocah. Sekarang, apa yang akan kau lakukan? Kau hanya bisa melihat dewamu dimakan. Hahaha. Benar. Bocah, akhirmu sudah tiba. Sepertinya tidak semudah itu. Dunia meninggalkanmu. Takdir langit takkan meninggalkanmu. Daftar anugerah dewa sebagai bukti. Kau bukan bola iblis. Kau adalah dewa pangeran ketiga. Pangeran ketiga, bangunlah. Hidupku, aku yang menentukan, bukan langit. Hidupku ini, aku sendiri yang pegang kendali. Ini. Bagaimana mungkin? Nezha. Nezha. Nezha.
Nezha. Aku tahu Kak Jianglan pasti punya cara. Tak kusangka daftar anugerah dewa itu punya kekuatan sebesar ini. Pilihan Jianglan memang tidak mengecewakan kita. Sialan. Bocah ini lolos lagi. Rama. Kenapa kau masih diam saja? Cepat serang dia. Hanuman, terus serang. Pangeran ketiga. Jangan bertarung jarak dekat dengannya. Gunakan relikmu. Mungkin ada efek tak terduga. HMPH. Aku mengerti. Masih mau mengulanginya? Aku, pangeran ketiga ini, akan jatuh 2 kali di tempat yang sama. Monster tua. Rasakan ini. Dewa Daxia yang sombong, berani lancang di hadapanku. Karena kau sudah lepas dari iblis hatimu, mati saja di bawah kekuatan absolut ini. Mau membunuhku? Aku akan mengirimmu ke neraka duluan. Bagaimana mungkin? Daxia melawan negara Asan. Daxia menang. Takdir bangsa Asan berkurang 20%. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Hanuman pun kalah? Nezha. Jianglan yang muda mengantar pangeran ketiga kembali ke posisinya. Selanjutnya, siapa yang maju? Anak kecil, jangan senang dulu. Pertandingan berikutnya tidak akan semudah ini. Jangan banyak omong kosong. Jangan menggonggong. Kalau berani, datang saja ke sini. Tozakun, pergilah. Balas dendam atas penghinaan sebelumnya. Baik. Toza dari negara Touyo mengajukan diri untuk bertarung. Anak kecil, hari ini, kita akan selesaikan semua hutang lama dan baru. Bersiaplah untuk mati. Dewa Badai, prajurit laut, Susanoo, muncullah. Susanoo. Menarik. Kaulah pilihanku. Wibawa langit yang agung. Erlang tunjukkan kemenangan. Dengarkan perintahku. Segera turunlah. Keluarlah, Dewa Erlang. Susanoo, hancurkan mereka semua jadi abu. Dewa Erlang, hati-hati. Jiwa dan raga menyatu. Dewa Erlang, hati-hati dengan cermin nyata di tubuhnya. Mata langit. Buka. Badai petir. Mati kau. Serangga. Beraninya trik murahan seperti ini. Berulah di depan Dewa Erlang. Susanoo, cepat gunakan jurus pedang pamungkasmu. Tebas dia dengan tebasan pemusnah Amaterasu. Manusia rendahan. Tidak pantas mengajariku. Mata ilahi 9 langit. Hancurkan ilusi. Singkirkan kejahatan. Dewa pemakan matahari. Giliranmu beraksi. Lawanmu bukan hanya Dewa Erlang saja.
Sudah waktunya bagimu untuk berakhir. Susanoo, Cepat bangkit dan bunuh dia. Kau berani membunuhku? Aku ini pemanggil Dewa MU. Sudah kubilang, manusia rendahan sepertimu tidak pantas mengajariku. HMPH. Sepertinya aku meremehkanmu. Selanjutnya, kau tidak akan seberuntung ini. Pembantaian sembarangan. Hari ini, aku, dewa ini, akan menghukummu atas nama langit. HMPH, mau menghukumku? Kalau begitu, mari kita lihat apa kau punya kemampuan itu. Seni Mendalam 89. Perintah tubuh dewa, meniru langit dan bumi. Wujud raksasa. Hanya tipuan. Apa? Lepaskan aku, kau monster. Aku ini Dewa Perang Negara Touyo. Aku, dewa ini, sudah bilang. Akan menghukummu atas nama langit. Tidak mungkin. Susanoo, bagaimana mungkin dia bisa kalah? Daxia melawan negara Touyo. Daxia menang. Takdir bangsa negara Touyo berkurang 20%. Yang Jian. Yang Jian, Yang Jian. Giliranmu selanjutnya. Vincent, serang. Baik. Vincent dari negara barat memohon untuk bertarung. Lakukanlah. Raksasa api, penguasa pembakar dunia, Surta, muncullah. Surta, bakar habis Daxia. Biarkan Daxia dalam api, menjadi abu. Tuan Kota, jika terus begini, rakyat tidak akan sanggup menahannya. Siapkan sesuatu untuk mendinginkan. Rakyat, ada Jianglan, tidak akan terjadi apa-apa. Minta semua orang untuk bertahan. Biou Xianzun, Guru Tongtian, dipanggil oleh daftar anugerah dewa, datang untuk menghancurkan formasi. Hanya tipuan dewa-dewaan. Surta, serang dia. Daxia kuserahkan padamu, Guru. Guru, cahaya kunang-kunang kecil. Berani pamer di hadapanku? Biarkan aku dengan satu pedang, menghancurkan trik murahanmu ini. Surta. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Surta itu raksasa api. Bagaimana bisa dia dihentikan olehmu? Siapa sebenarnya kau ini? Namaku tak perlu diubah, gelarku tak perlu diganti. Guru Tongtian ada di sini. Hari ini adalah hari kematian kalian. Guru Tongtian perkasa. Kalahkan mereka. Dewa yang dipanggil Jianglan memang luar biasa. Selama ada dia, Daxia tidak akan pernah kalah. Vincent, dasar pecundang. Cepat serang balik. Serang balik. Surta, gunakan api terkuatmu. Hancurkan dia sampai jadi abu.
Bocah, kau lihat ini? Ini adalah kekuatan penuh Surtra. Kekuatan penuhnya. Sebentar lagi, Daxia kalian akan berubah menjadi abu. Oh ya, aku sangat penasaran apakah yang kau katakan itu akan terwujud. Apakah itu akan terwujud? Lagi pula, seluruh tubuh negara barat kalian, hanya mulutnya saja yang keras. Kalau begitu, Surtra, serang dia. Lindungi Kaisar. Kaisar, Anda baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Cepat lindungi rakyat. Kak Jianglan, aku akan menjaga di luar arena. Tenang saja. HMPH. Sepertinya negara barat kalian tidak sehebat itu. Benarkah? Kalau begitu, lihatlah apa yang terjadi sekarang. Anak muda, jika kau menyerah sekarang, dan serahkan takdir bangsa padaku, negara barat, aku bisa membiarkan rakyat Daxia hidup. Mohon Guru Tongtian bertindak. Selamatkan rakyat Daxiaku. Aku akan mengabulkan permintaanmu. Tapi aku membutuhkan kekuatanmu. Bantu aku. Apakah kau bersedia? Murid ini sangat bersedia. Jiwa dan raga menyatu. Formasi pedang Zusian bangkit. Menyakiti rakyat Daxiaku. Kau iblis jahat ini. Hari ini kau akan binasa. Formasi pedang Zusian, keluar. Surta, bertahanlah. Apa? Bagaimana mungkin ini? Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah dewa tertinggi. Berisik. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah dewa tertinggi. Formasi pedang Zusian, bangkit. Bahkan Surta pun gagal. Monster macam apa kau ini? Daxia melawan negara barat. Daxia menang. Takdir bangsa negara barat berkurang 20%. Guru Tongtian. Selanjutnya. Giliranmu. Bocah kecil. Kau pikir setelah memenangkan beberapa pertandingan, kau bisa pamer di depan negara elang kami? Pamer? Naif. Pergilah. Biarkan dia melihat apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Perwakilan negara elang mengajukan diri untuk bertarung. Bocah, kau tidak akan bersenang-senang lama. Hari ini, rekor kemenangan beruntunmu berakhir di sini. Banyak omong kosong. Kalau mau bertarung, ayo bertarung. Sumber mimpi buruk. Penguasa ketakutan. Bayangan sebagai tubuh. Mimpi buruk datang. Selamat datang, penguasa mimpi buruk. Penguasa mimpi buruk. Menarik. Terdeteksi intervensi dewa tipe ruang khusus. Arena akan secara otomatis beralih ke mode pertarungan wilayah. Dewa yang dipanggil kedua belah pihak akan bertarung sampai mati di dalam wilayah. Dunia luar tidak bisa ikut campur. Kalian serangga rendahan. Gemetarlah dalam ketakutan.
Pertarungan domain. Apa ini? Aku pernah melihatnya di buku kuno. Pertarungan domain. Para dewa menggunakan kekuatan ilahi mereka untuk menciptakan ruang independen. Bertarung di dalam ruang itu. Aturan domain ditetapkan oleh penciptanya. Pendatang akan ditekan secara paksa. Gawat. Jianglan dalam bahaya. Bocah cilik, kali ini, lihat bagaimana kau mati. Makhluk kecil, selamat datang di duniaku. Kakak Tianlang. Tempat apa ini sebenarnya? Selamat datang di domain mimpi burukku. Selamat datang di domain mimpi buruk yang kubuat khusus untukmu. Di sini, aku bisa membantumu melihat masa depan. Negaramu akan hancur. Teman-temanmu akan mati. Raja bangsamu akan hancur. Rakyatmu akan menjadi budak. Dan kau, pada akhirnya akan menjadi pecundang. Tidak, tidak seperti itu. Aku bisa menang. Aku akan melindungi kalian semua. Sudah lihat, inilah kekuatan penguasa mimpi buruk. Ketakutan adalah musuh kalian, orang Daxia, musuh yang takkan pernah bisa kalian kalahkan. Tidak. Kak Jianglan, dia tidak akan mengecewakan kita. Kak Jianglan, jangan sampai dia memengaruhimu. Meski kau berteriak sampai serak, anak itu tidak akan mendengarmu. Teruslah ketakutan, makhluk kecil. Keputusasaanmu adalah nutrisi terbaik bagiku. Jianglan, bocah cilik. Keras sakti. Apa yang terjadi padaku? Apa yang kau katakan itu tidak akan pernah terjadi. Apa katamu? Selama aku ada, Daxia tidak akan hancur. Tidak mungkin. Ini adalah wilayahku. Bagaimana mungkin kau bisa lepas dari ketakutan? Cepat lihat. Kak Jianglan sudah sadar kembali. Wah, bagus sekali, Tuan Jiang. Bagus sekali. Bocah ini, dia berhasil melepaskan diri dari kendali penguasa mimpi buruk. Sepertinya negara elang kalian tidak lebih dari ini. Apa yang kau lakukan? Cepat, habisi dia. Penguasa mimpi buruk. Jangan main-main lagi. Bunuh dia. Kau berhasil membuatku marah. Di dalam ruanganku ini, kau pikir bisa kabur? Meskipun kau mengatasi rasa takutmu, tanpa izinku, kau tidak akan pernah bisa keluar. Kau hanya akan terjebak di sini. Sampai energi dewamu habis dan menjadi santapanku. Hahaha, percuma saja. Di dalam ruanganku ini, semua relikmu tidak berguna. Di sini, aku adalah aturan. Aku adalah penguasa. Mati kau. Kau yakin sekali? Aku tidak bisa keluar? Kau tidak punya dewa yang bisa dipanggil. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa melawanku. Satu-satunya yang bisa kau lakukan adalah menunggu kematian perlahan dalam ketakutan. Benarkah? Bodoh. Di ruang ini, serangan fisikmu tidak mempan padaku. Aku adalah entitas yang terbentuk dari ketakutan. Kecuali kau bisa mengalahkan ketakutanmu, kau takkan pernah bisa melukaiku. Tapi karena kau ingin mati, dewa ini akan mengabulkannya. Rasakan keputusasaan, manusia fana. Kak Jianglan. Dia tidak bisa memanggil dewa. Tuan Jiang, bagaimana dia bisa melawan iblis itu? Dasar pengecut. Lihatlah, inilah harapan Daxia kalian. Di hadapan penguasa mimpi buruk, dia bahkan tak lebih dari seekor semut. Memohonlah, takutlah. Mungkin dewa ini bisa mengampuni nyawamu. Seorang pria sejati pasti akan mati. Apa yang perlu ditakutkan? Sekarang, mungkinkah darahku bisa membangkitkan resonansi daftar anugerah dewa, leluhur dewa bumi, semesta dalam lengan baju, penguasa kuil Wuzuang, Dewa Zhenyuan, Junior Jianglan, menyambut kedatangan Dewa Zhenyuan. Percuma, di ruangku ini, semua yang kau lakukan sia-sia.
Berhasil. Tidak mungkin. Ini adalah wilayahku. Bagaimana kau bisa masuk? Kau siapa? Aku adalah Zenyuan dari kuil Wuzhuang. Dikenal sebagai leluhur Dewa Bumi. Anak muda, kau sudah banyak menderita. Ada harapan. Kak Jianglan selamat. Sialan. Dari mana lagi orang tua ini muncul? Jangan terburu-buru. Meskipun dia memanggil dewa, memangnya kenapa? Jangan lupa. Ini adalah wilayah penguasa mimpi buruk. Tidak mudah untuk menang. Terima kasih, senior, sudah menyelamatkanku. Mohon senior bertindak untuk Daxia dan musnahkan dewa jahat ini. Hanya dewa jahat kecil. Aku berjanji padamu. Orang tua, meskipun kau adalah leluhur dewa bumi, di wilayahku, kau harus tunduk padaku. Mati kau. Kalian tunggu saja sampai kalian jadi daging cincang. Soal ruang, apa kau tahu semesta dalam lengan bajuku? Bahkan Kerasakti pun tidak bisa lolos. Semesta dalam lengan baju, langit dan bumi masuk ke lengan baju. Tidak mungkin. Wilayahku, kekuatan dewaku. Kau melakukan apa? Lepaskan aku. Aku bisa tunduk padamu. Aku bisa mengabdi untuk Daxia. Aku bisa jadi pelayanmu. Aku tidak butuh sampah sepertimu. Menang. Menang lagi. Bagus sekali Jianglan. Kau pahlawan Daxia. Tidak mungkin. Di mana penguasa mimpi buruk? Aku tidak bisa merasakan penguasa mimpi buruk. Dia sepertinya menghilang. Tidak mungkin. Meskipun kalah, dewa hanya akan lenyap dan kembali ke alam dewa. Bagaimana bisa menghilang? Mohon, Guru Tongtian, biarkan katak dalam tempurung ini melihat dunia. Keluarkan aku. Aku menyerah. Sampah. Daxia melawan negara elang. Perwakilan negara elang menyerah. Daxia menang. Takdir bangsa negara elang berkurang 20%. Takdir bangsa Daxia menjadi nomor 1. Nomor 1. Kita jadi nomor 1. Tuan Jiang benar-benar hebat. Dengan Tuan Jiang di sini. Siapa yang berani menindas Daxia kita? Anak muda, masa depan Daxia, kuserahkan padamu. Hamba Jianglan, hormat saya, Guru. Siapa lagi? Yang mau mati? Anak ini sangat kuat. Kita tidak bisa melawannya sendirian. Sekarang bagaimana? HMPH, kalau tidak bisa sendirian, kita harus maju bersama. 4 negara bekerja sama itu melanggar aturan. Bagaimana kalau kita membuat marah yang mulia hakim? Bisa-bisa negara kita hancur. Selama kita bisa menang, pengorbanan apapun sepadan. Mengenai yang mulia hakim, aku punya cara sendiri. Tapi tidak ada tapi-tapi. Apa kau? Mau melihat Daxia menginjak-injak kita? Baiklah, lakukan saja seperti yang kalian katakan. Anak kecil, lawanmu adalah kami. Kalian mau maju bersama? 4 negara bekerja sama? Kalian melanggar aturan. Apa kalian tidak takut yang mulia hakim akan menjatuhkan hukuman? Aku sudah memasang penghalang di arena. Yang mulia hakim tidak bisa ikut campur. Jormungandr, dengarkan panggilanku. Bangkitlah. Brahma, buka mata surgawimu. Hakimi para penyeberang dewa. Yamata no Orochi dari negara Toyo. Muncullah. Loki, muncullah atas nama kekacauan. Empat dewa. Habis sudah. Kali ini benar-benar tamat. Dasar para bajingan tak tahu malu ini. Kak Jianglan, biar aku bantu. Menarik. Karena kalian ingin mengeroyokku, akan kukabulkan keinginan kalian. Hanya saja, akulah pihak yang lebih banyak. Dengan darahku, persembahkan pada daftar anugerah dewa. Wahai para dewa Daxia, dengarkan perintahku. Segera tunjukkan kekuatan kalian.
Aku, San Gokong, datang. Yang Jian ada di sini. Aku datang. Lei Zenzi ada di sini. Aku, Taoist tua, datang. Yuan Shi Tianzun ada di sini. Guru Tongtian ada di sini. Nua ada di sini. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Daxia? Punya dewa sebanyak ini? Mereka semua adalah dewa Daxia kita. Mereka kembali. Mereka semua kembali. Tuan Jianglah yang memanggil mereka kembali. Ternyata Daxia tidak kekurangan dewa untuk dipanggil. Kitalah yang melupakan mereka. Ini bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Daxia punya dewa sebanyak ini? Dewa-dewa Daxia itu disegel oleh dewa-dewa lain. Sekarang mereka semua bangkit. Selesai sudah? Kita kalah. Takut apa? Yang kita panggil adalah dewa terkuat, meskipun dewa Daxia bangkit. Lalu kenapa? Selama kita menyerang bersama, kita tetap bisa menghancurkan Daxia. Yamata no Orochi, Jormungandar. Brahma, Loki, serang. HMPH, ular berkepala 8 itu, majulah dan mati. Jormungandar, lawanmu adalah aku. HMPH Loki. Hari ini aku akan lihat. Apakah ilusi MU bisa menipu 6 mataku ini? Brahma, namamu sudah terkenal. Hari ini aku akan mengujinya. Petir langit, bantulah aku. Usir kejahatan. Lihat gelang intan milik Taoist tua ini. Pan Gufen membuka langit dan bumi. Mulai bertarung. Monster, rasakan tongkatku ini. Monyet rendahan. Berani-beraninya kau lancang di hadapanku. Dewa dari timur, jadilah makananku. Makhluk jahat, jangan lancang. Hahaha. Anak kecil, Kau terlihat sangat lezat. biarkan aku mencicipimu. Dasar monster tua. Rasakan tombakku ini. Ah. Menang. Daxia menang. Kak Jianglan menang. Bagus sekali Jianglan. Selesai. Siapapun yang menyerang Daxia akan dihukum, tak peduli seberapa jauh.
4 negara melanggar aturan berat. Semua takdir bangsa mereka dicabut. Semua wilayah menjadi milik Daxia. Takdir bangsa Daxia menduduki peringkat pertama di dunia. Hidup Daxia. Hidup Jianglan. Jianglan yang mudah mengantar para dewa kembali ke tempatnya. San Gokong, Kerasakti. Saat aku besar nanti, aku juga ingin sekuat Kerasakti. Aku juga. Kerasakti, aku berhasil.